Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Kita hari ini akan masuk ke pelajaran matematika, yaitu kita melanjutkan tentang materi KPK dan FPB. Setelah kemarin belajar tentang bilangan bulat, kita akan melanjutkan hari ini di materi KPK dan FPB. Sebenarnya materi ini kita hanya akan mengulang, karena di SD kalian, pada saat kalian kelas 6 itu atau kelas 4 sudah mempelajari ini, kita hanya akan mengulangnya. Oke, kilas balik tentang KPK. Jadi KPK itu adalah kelipatan persekutuan kecil. Lalu cara menghitung KPK ada dua, yaitu cara pohon faktor dan juga cara kelipatan persekutuan. Begitu juga dengan FPB. FPB ini adalah faktor persekutuan, kita memilihnya yang besar. Nah, ini adalah kepanjangan dari FPB. Dan juga FPB ini ada dua cara, sama seperti ini. Dia yang pertama, cara menghitung FPB. Yang pertama yaitu menggunakan pohon faktor. Lalu yang kedua itu menggunakan faktor persekutuan. Oke, kita akan bahas selanjutnya. Lalu pertama kita akan coba menggunakan pohon faktor. Di sini ditentukan ada soal tentukan KPK dan FPB dari 8 dan 10. Diingat, kalau pohon faktor itu menggunakan faktorisasi prima, menggunakan bilangan prima. Lalu kita pohon bagi seperti ini. Kita pertama dibagi dengan 2. Ternyata setelah 8 dibagi 2, hasilnya 4. Lalu 4 ini masih bisa karena bukan bilangan prima. Lalu kita dibagi lagi. 4 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah, di sini pohon faktorisasi dari 8 itu adalah 2. 2 dikali 2 dikali 2. Begitu juga dengan 10. 10 ini dibagi 2 menjadi 5. Lalu 5 ini merupakan bilangan prima. Sudah tidak bisa dibagi lagi. Berarti dia sudah berhenti. Maka faktorisasi primanya adalah 8 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2. Atau kita singkat jadi 2 pangkat 3. Lalu 10-nya 2 dikali 5. Lalu FPB-nya adalah 2. Cara menentukan FPB-nya. Oke, kalau menentukan KPK-nya, perhatikan faktorisasi prima yang pangkatnya besar. Kalau ini merupakan KPK. Kalau FPB, dia kebalikannya, yaitu harus memilih faktorisasi prima yang pangkatnya kecil. Nah, kebalikannya dia harus memilih yang kecil, kayak seperti ini misalkan. Tapi angkanya harus sama. Di sini ada 2 pangkat 3 sama 2 kali 5, berarti di sini 2 pangkat 1. Berarti kita memilih dulu nih yang ininya sama, yaitu bilangan 2. Untuk FPB kita milih yang mana? Kita pilih pangkatnya kecil, berarti yang kita pilih adalah si 2. Ini untuk FPB-nya. Lalu 5-nya gimana? Nah, sisanya kita akan masukkan ke KPK. Di sini sisanya belum masuk adalah 2 pangkat 3 dan juga 5. Berarti 2 pangkat 3 dikali 5 dimasukkan ke dalam KPK. Berarti adalah 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Dikali 5 sama dengan 40. Kayak seperti ini. Lalu yang kedua, pilihlah faktorisasi prima yang tersisa atau tidak punya pasangan yang untuk dimasukkan ke KPK. Oke, kalau ini menggunakan kelipatan persekutuan, kita mencari pakai kelipatan. Tentukan KPK dari 8 dan 10. Ditulis merupakan KPK, kelipatan persekutuan ini merupakan hasil kalinya dari bilangan tersebut. Oke, kalau misalkan 8, ada 8, 60, 16, 24, 32, 40, 48, dan 64, dan seterusnya. Kalau misalkan 10, 10, 20, 30, 40, 50, dan 60, dan seterusnya. Maka KPK dari atas adalah persamaan yang pertama atau yang sama pertama adalah angka 40. Maka KPK-nya adalah 40. Oke, kalau ini faktor persekutuan. Kalau faktor persekutuan merupakan perkaliannya. Jadi 8 itu perkaliannya ada berapa? Ada 1 dikali 8. Lalu 2 dikali 4. Selanjutnya 3 tidak bisa 4 karena 4 dikali 2 karena sudah ada angkanya di sini, maka tidak perlu ditulis. Maka sudah stop sampai sini. Lalu 10 ada 1 dikali 10. Lalu 2 dikali 5 dibagi 3 nggak bisa, bagi 4 nggak bisa. Lalu dibagi 5, ternyata 5 sudah ada angkanya di sini, maka tidak perlu ditulis. Jadi faktor dari
8 itu ada 1, 2, 4, 8. Angka-angka yang di sini kita tulis semua. Lalu angka 10 ada 1, 2, 5, dan 10. Maka faktor persekutuan terbesarnya atau yang sama itulah adalah angka 2. Walaupun angka 1 sini sama, tapi kita ambil yang paling terbesar. Oke, selanjutnya pohon faktor. Kita menggunakan pohon faktor lagi. Dari 12 dan 16. Berarti 12 kita bagi 2. 12 dan 16 kita sama-sama mulai dibagi 2. Lalu 12 dibagi 2, 6. Lalu 16 itu 2 dibagi 2 jadi 8. Lalu diturunkan lagi, ternyata masih bisa dibagi 2. Hasilnya seperti ini. Lalu yang 16 masih bisa dibagi 2. 16 yang terakhir 4 masih bisa dibagi 2. Maka jadi 2 dan 2. Maka faktorisasi primanya adalah 12 ini adalah 2 dikali 2, 2 dan 3. Maka di sini tulis 2 dikali 2 dikali 3. Maka kita bisa singkat 2 pangkat 2 dikali 3. Lalu 16. Di sini 2-nya ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Berarti adalah 2 pangkat 4. Lalu untuk FPB-nya, berarti yang diambil adalah pangkat yang angka yang sama. Di sini angka sama itu 2. Lalu ambil pangkat yang terkecil, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lalu sisanya kemana? Sisanya kita masukkan ke KPK. Berarti yang belum termasuk 2 pangkat 4 dikali 3. 2 pangkat 4 kali 3, 16. Kali 3 sama dengan 48. Ini sama caranya seperti tadi. Oke, kelipatan persekutuan. Tentukan kelipatan dari 12 dan 16. Di sini ditulis hasil perkaliannya. Dari 12 ada 12, 24, 36, 48, 60, 72, dan 84. Lalu dari 16 ada 16, 32, 48, 64, 80, dan 96. Maka KPK dari 12 dan 16 adalah 48. Faktor persekutuan besar. Di sini kita masing-masing jumlahin. Faktor di 12 ada 1 dikali 12, lalu 2 dikali 6, 3 dikali 4, lalu selanjutnya 4. Karena di sini ada 4, sudah tidak perlu ditulis. Lalu 16. 1 dikali 16, 2 dikali 8, 4 dikali 4. Maka untuk faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ini untuk dari 12. Lalu 16 ini ada 1, 2, 4, dan 16. Karena di sini, kenapa 4-nya cuma ditulis 1? Karena dia sama kan, kita ambil salah satunya aja. Lalu faktor persekutuan terbesarnya adalah si angka 4. Jadi FPB dari 12 dan 16 menggunakan faktor adalah 4. Oke, kita contoh soal. Tentukan KPK dari 42, 63, dan 84. Kita tulis dulu 42, 63, dan 84. Kita kerjakan satu-satu. Di sini dibagi 2, hasilnya 21. Lalu 21 tidak bisa dibagi 2. Kita naikkan, jadi dibagi 3. Lalu dikali 7. Ternyata 7 ini sudah tidak bisa. Dan juga dia merupakan bilangan prima. Jadi kita berhenti sampai sini. Maka faktor dari 42 itu adalah 2 dikali 3 dikali 7. Lalu 63. 63 tidak bisa dibagi 2. Kita ambil dibagi 3. Dibagi 3 ternyata 21. Di sini 21, 3, dan 7. Berarti KPK faktor dari 63 ini adalah 3 dikali 3 dikali 7. Atau 3 pangkat 2 dikali 7. 84. 84 bisa dibagi 2. 42. 42, 21. Di sini 3 dan 7. Berarti faktornya adalah 2 kali 2 kali 3 dikali 7. Berarti di sini 2 dikali 2 kali 3 dikali 7. Maka bisa kita singkat jadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Lalu kita tentukan FPB-nya. FPB-nya dicari angka yang sama. Di sini ada 2 pangkat 1, 3 pangkat 1, 7 pangkat 1. Berarti angka 2-nya tidak, karena si 63 ini dia nggak punya 2, jadi tidak bisa. Lalu angka 3, oh ternyata ada semua. 3. Nah, berarti yang dipilih mana? Yang paling kecil. Kita ambil angka 3. Lalu 7-nya. 7-nya karena dia semua punya, maka kita kali 7. Diambil salah satunya aja. Nggak usah kita ambil 3, diambil salah satunya aja. Berarti 3 dikali 7 adalah 21. Lalu KPK-nya. KPK-nya berarti sisanya 2-nya. Di sini ada
2, Pak ambil pangkat yang terbesar, 2 pangkat 2 dikali 3-nya yang tersisa adalah yang pangkat yang besar, 3 kali 2. Lalu kita kalikan dengan 7. Jadi 4 dikali 9 dikali 7. Hasilnya 36 dikali 7. Hasilnya terakhirnya adalah 252. Maka KPK dari 42, 63, dan 84 adalah 252. Nah, untuk 3 bilangan dia tidak perlu diambil semuanya. Jika misalkan dia di sini seperti yang 3 pangkat satunya ada 2 nih. Ya kan, 3 pangkat satunya ada 2, kita ambil salah satunya aja. Nggak usah semuanya. Begitu juga dengan 7. 7-nya kita ambil salah satunya aja. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan contoh soal. Di sini kita menggunakan soal cerita. Pak Amin mendapatkan giliran setiap 4 hari. Pak Andi mendapat giliran ronda 6 hari. Pak Budi mendapat giliran ronda setiap 8 hari. Jika mereka ronda bersama-sama di 1 Januari 2016, mereka akan bersama lagi untuk kedua kalinya pada tanggal. Nah, berarti di sini dia ada angkanya 4 hari, 6 hari, dan setiap 8 hari. Diingat kalau ada kata setiap, misalkan setiap 5 hari sekali atau 1 bulan sekali, ini sudah pasti menggunakan KPK. Kita bisa cari KPK dari 4, 6, dan 8. Kamu bisa pakai cara pohon faktor atau kelipatan persekutuan, silakan. Ini sekarang coba pakai pohon kelipatan persekutuan aja. 6, 12, 18, 24, 30. 8, 16, 24, 32, 40. Oke, ternyata belum ada. Kita tambahin di sini 24, 28. Oh, ternyata ada nih. Kelipatannya adalah, jadi KPK dari keempat itu adalah 24. Artinya mereka akan bertemu setiap 24 hari sekali. Jika mereka ketemu di 1 Januari, maka mereka akan ketemu kedua kalinya itu setelah 24 hari. Berarti mereka akan bersama-sama lagi ketemu di 25 Januari 2016. Kalau seperti ini. Kalau pokoknya intinya kalau ada kata setiap atau sekali, berarti dia sudah pasti memakai cara KPK. Oke, lalu yang soal selanjutnya. Bu Amia mempunyai 10 apel, 20 jeruk, dan 30 salak. Jika semua buah itu dimasukkan ke dalam plastik yang jumlahnya sama, maka banyak plastik yang diperlukan adalah, nah kalau soal selainnya setiap atau hari, pasti dia pakai cara FPB. Cara membedakannya seperti itu aja. Berarti kita cari FPB dari 20 dan 30. Kita pakai pohon faktor. Di sini 2 dan 5. Kalau di sini 2, 10, 2 dan 5. Kalau 30 berarti seperti ini. Berarti kita sudah ketemu. Kita tinggal masukkan pohon faktornya. Pohon faktor dari faktorisasi prima dari 10 adalah 2 dikali 5. Kalau misalkan 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5. Artinya 2 pangkat 2 dikali 5. Kalau 30 adalah 2 kali 3 dikali 5. Lalu FPB-nya adalah, nah kita cari yang sama. Oh ternyata angka 2 nih dimiliki semua nih. Nah berarti kita ambil angka yang terkecil, kita ambil 2. Lalu 3-nya dia nggak punya, karena cuma 30 aja yang punya, berarti tidak bisa. Lalu angka 5-nya, angka 5-nya punya sama semua, berarti kita ambil salah satunya aja, 5. Berarti 2 dikali 5 adalah 10. Maka yang kantong yang diperlukan adalah 10 kantong. Ini jawabannya. Oke, contoh pembahasan soalnya kita sampai sini aja. Silakan dikerjakan tugas yang Miss berikan. Selamat belajar semua.